Pembahasan kali ini kita akan membahas tentang fitur layanan S-Pinjam dan SPayLater akun Shopee, yang mana banyak dari kalian teman-teman yang memberikan notif semua ya, akun S-Pinjam dan Shopee PayLater terlambat melakukan pembayaran ataupun hingga galbay, kurang lebihnya ada di sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi sudah dilunasi, alhasil sudah menunggu kembali sampai 2 tahun 3 tahunnya juga, dan akun fitur layanan S-Pinjam SPayLaternya masih belum bisa diaktifkan kembali. Ini harap notif bagi kalian yang suka menggunakan aplikasi pinjaman online, tentunya untuk berbelanja, kredit online ataupun pembayaran transaksi di beberapa merchant seperti Alfamart dan Indomaret. Efek jerahnya seperti ini bagi pelaku yang galbay di Shopee S-Pinjam dan SPayLater, walaupun kalian sudah melunasinya, seperti pada pertanyaan dan jawaban yang akan saya bahas pada video ini. Sebelumnya saya akan membahas terlebih dahulu mengenai apa saja ya keunggulan fitur yang tersedia di akun Shopee ini. Yang bagian pertama, manfaat pada aplikasi akun Shopee. Seperti yang kita ketahui, di sini banyak ya. Oke. Pada fitur di akun Shopee kalian bisa dicek sendiri di akun masing-masing, ada di bagian menu pulsa tagihan. Saya akan membahas sedikit saja ya untuk kelebihan di akun Shopee ini dari beberapa platform yang lain. Mungkin inilah salah satu akun e-commerce nomor 1 top ya di Asia Tenggara juga, dan di Indonesia khususnya nomor 1 banget ya. Jadi sayang sekali jika kalian melakukan galbay ataupun terlambat melakukan pembayaran. Di akhir video ataupun di pertengahan nanti saya akan berikan tips ya alternatif bagi kalian yang sudah terlanjur melakukan gagal bayar di Shopee dan sudah melunasinya. Itu bagus, saya sarankan dilunasin saja ya. Kita nanti akan berikan alternatif selain Shopee kalau memang kalian ingin mengajukan memiliki fitur layanan S-Pinjam, SPayLater untuk berbelanja, tetapi di akun Shopee ini sudah tidak bisa. Kita akan bahas untuk alternatifnya. Kembali di sini, manfaatnya seperti biasa, saya sering sekali menggunakan akun Shopee seperti untuk membeli tiket, antara lain tiket dari kereta api, tiket bis, dan pembayaran yang lainnya. Oke, kita akan coba lihat dulu ya beberapa fiturnya, karena banyak sekali. Oke, di sini saya sering gunakan untuk membeli pulsa token listrik, PLN, prabayar, seperti biasa, token, lalu ada pembayaran PBB, hotel, tiket kereta api, PDAM. Ini satu aplikasi tetapi memiliki beberapa manfaat banyak. E-commerce menabung emas juga menjadi salah satu pilihan. Kemudian di sini bisa juga digunakan untuk membeli voucher game seperti Mobile Legends, PUBG, dan yang lainnya. Oke, di sini tanpa berlama-lama kita akan membahas langsung di poin bagian yang kedua, yaitu fitur SPayLater dan beberapa manfaatnya. Ini sayang sekali, ini harap notif dan berlaku untuk kalian yang baru melakukan pendaftaran ataupun sudah memiliki akun S-Pinjam dan SPayLater. Harap sekali pertimbangkan terlebih dahulu jatuh temponya dan penggunaan limitnya, jangan berlebihan ya, karena sayang sekali manfaatnya cukup banyak ya. Karena limit ini saya sudah mereviewnya ada di angka 25 juta rupiah, pendaftaran hanya menggunakan KTP saja. Harap notifikasi dan digaris bawahi aplikasi fitur Shopee S-Pinjam dan SPayLater limitnya tidak main-main ya, bisa memberikan kepada satu nasabah yang kooperatif, pembayarnya tepat waktu, dan mungkin terbilang menjadi akun yang mendapatkan prioritas. Limitnya bisa sampai 25 juta, 40 juta dalam satu aplikasi fitur S-Pinjam saja. Ini belum dengan SPayLaternya ya, itu limit yang berbeda, yang mana S-Pinjam digunakan berbelanja online, pembayaran seperti alat kesehatan, kemudian elektronik rumah, tablet, dan aksesoris fashion pada merchant ataupun layanan toko yang tersedia di akun Shopee-nya. Fitur SPayLater kalau kalian memang merawatnya bisa sampai di angka 17 dan tanpa menggunakan akunan. Ini langsung resmi hanya menggunakan iKTP saja ya. Bayangkan kalau kalian melakukan pengajuan ya tanpa akunan di beberapa gerai, misalnya di Pegadaian ataupun di Bank BRI, Bank BCA, Bank Mandiri ataupun bank yang lainnya. Tentunya prosesnya lebih sulit ya, seperti KUR tanpa agunan itu harus melalui beberapa proses seperti survei ke rumah, nanti menunggu persetujuan dari analis, ke pusatnya dulu, baru diproses pencairan, dan itu membutuhkan waktu kurang lebihnya paling cepatnya 5 hari, paling lama hingga 1 bulan. Pengalaman saya pribadi mereview beberapa layanan dari beberapa akses ya, dari finance tentunya, salah satunya dari fitur layanan pinjaman online seperti yang saya bahas sekarang, yaitu layanan S-Pinjam dan SPayLater. Nah, di sini kalian sudah bisa menyimpulkan ya manfaat betapa pentingnya menjaga dan akun dirawat pada fitur layanan S-Pinjam dan SPayLater. Gunakan
seputuhnya saja, jangan berlebihan karena sayang sekali di kemudian hari banyak sekali kebutuhan yang bakal ada. Jadi pastikan kalian rawat saja akun SPayLater juga layanan es pinjam. Nah, kembali di sini bagian yang ketiga saya akan membahas fitur layanan es pinjam yang mana SPayLater kita sudah mengetahui fiturnya bisa kita gunakan untuk berbelanja di toko Shopee sepuas kalian selama limitnya masih banyak, masih ada, limitnya bisa dihabiskan. Tapi di garis bawah ya, di sini saya tidak menyarankan menghabiskan limit, sesuai dengan kemampuan dan pendapatan kalian. Perhitungkan berapa bulan depan pendapatan kalian berapa, kebutuhan kalian berapa, dan yang perlu dibayarkan berapa, dan disarankan sesuai dengan kebutuhan supaya terawat. Dan dari analis Shopee-nya mendeteksi akun kalian memang digunakan untuk kebutuhan saja, nanti limitnya akan bertambah dengan sendirinya. Selanjutnya bagian yang ketiga ini fitur es pinjam ya, yang mana dari SPayLater tadi kita sudah membahas bisa kalian gunakan seperti berbelanja di toko offline juga, tidak harus di online ya, tidak harus menggunakan akun Shopee. Kalian juga bisa berbelanja beberapa alat-alat tertentu yang sudah bekerjasama dengan fitur pembayaran QR pada layanan SPayLater. Es pinjam di sini kita ketahui layanan yang digunakan untuk penarikan dana tunai, yaitu fitur pinjaman tunai. Nah, kita kembali tadi ya, kalian coba bayangkan saja, saya sudah mereview di Pegadaian juga, kemudian Bank BRI, kemudian ada beberapa koperasi ya, koperasi untuk pinjaman dana tunai. Ini membutuhkan semuanya dengan proses ya, jadi kita perlu datang ke kantor, memberikan beberapa dokumen dan data yang dibutuhkan agar pengajuan kita disetujui. Juga terkadang harus membutuhkan NPWP sebagai syarat dokumen tambahan untuk proses approval yang lebih tinggi, dan biasanya itu digunakan jika kalian melakukan penarikan limit di atas 10 juta ataupun bahkan di atas 20 juta. Beberapanya menggunakan agunan seperti BPKB, sertifikat rumah, ataupun barang berharga yang lain ya, dari emas ataupun barang elektronik dengan harga yang tinggi. Oleh karena itu di sini kalian bisa menyimpulkan betapa pentingnya akun es pinjam. Ini layanan yang bisa kalian gunakan, dan saya sudah mereviewnya limit di angka 25 juta rupiah, pembayaran tenor hingga 12 bulan. Sayang sekali kalau kalian memiliki akun aktif di fitur layanan es pinjam dan SPayLater tentunya, tetapi akun dari Shopee kalian tidak dirawat, alhasil melakukan gagal bayar dan akun kalian dibatasi selamanya hingga tidak bisa melakukan pengajuan pinjaman pada layanan fitur yang disediakan oleh pinjaman aplikasi Shopee. Kesimpulan dari pembahasan efek jerahnya seperti itu, harap dipertimbangkan mengenai penggunaan limit dan fasilitas layanan pinjaman yang ada pada aplikasi Shopee. Dan di sini saya akan berbagi untuk alternatifnya, yang mana ini banyak teman-teman rekan semua yang sudah tidak bisa mengajukan pinjaman di Shopee, SPayLater dan es pinjam padahal sudah melunasinya. Tidak perlu khawatir ya, kalian masih memiliki kredit yang bagus dikarenakan pembayaran sudah dibayarkan, walaupun GalPay di Shopee, terlambat di Shopee, terlambat di layanan es pinjam, tetapi sudah melunasi. Dan bagi kalian juga yang sekarang masih GalPay di Shopee, dicoba dicicil ya supaya kredit kalian naik dan tidak masuk call ataupun kredit skor yang buruk, riwayat akun nasabah yang tidak kooperatif melakukan pembayaran pinjaman online. Alternatif di sini pada bagian yang keempat, alternatif secara kombinasikan adalah akun dari aplikasi Kredivo. Kalian bisa cek semua reviewnya akun Kredivo ini. Kemarin saya mendapatkan limit ada di angka 29.500.000 rupiah. Akun Kredivo itu bisa kita gunakan banyak ya. Nanti kalian boleh cek saja di akun Kredivonya masing-masing. Saya akan coba cek dulu ya. Oke, supaya lebih detail dan kompleks, karena di sini walaupun saya mengetahui beberapa fiturnya, tetapi ya terkadang kita lupa ya, harus mengeceknya terlebih dahulu. Dan di sini saya sudah masuk ke akun Kredivo, kalian boleh daftar dan registrasi, dan ini pendaftaran prosesnya juga sama, hanya menggunakan iktp, tidak membutuhkan beberapa akses yang lain ya. Akun Kredivo memiliki beberapa layanan dan akses yang lain seperti NPWP dan M-Banking, tetapi saya tidak menyarankan kalau kalian khawatir ya untuk datanya terbaca. Jadi saran saya gunakan ektp terlebih dahulu. Kalau kalian memiliki kredit skor yang bagus dan baru melakukan keterlambatan di Shopee tetapi sudah dilunasi dan tidak ada platform yang lain yang memiliki riwayat buruk, saran saya kalian coba daftarkan dulu dan jangan menggunakan data tambahan lain dulu ya. Gunakan ektp saya seperti biasa. Kalian boleh cek di share YouTube ya, banyak beberapa tutorial video yang sudah membahas tentang akun Kredivo. Daftar saja dan sampai mendapatkan limit. Layanan yang saya sukai di Kredivo ini salah satu adalah aplikasi yang saya berikan alternatif ke teman-teman selain dari akun Shopee, es pinjam dan SPayLater, dikarenakan Kredivo ini bekerja dengan beberapa layanan e-commerce
Seperti salah satunya ada di belanja online Shopee. Jadi kalau kalian sudah tidak memiliki akses di akun Shopee, fitur S-Pinjam dan S-Paylater, Kredivo menjadi salah satu bagian dari platform pinjaman yang bisa kalian gunakan dan bisa belanja di Shopee. Pembayarannya menggunakan kredit yang ada di limit Kredivo. Nanti pembahasan video itu akan saya bahas secara terpisah. Selain itu, Kredivo juga bisa kalian gunakan untuk berbelanja di TikTok Shop, belanja online, kemudian Tokopedia, Lazada, Credimall, Electronic City Indonesia, dan beberapa yang lainnya dari H&M. Kemudian layanan Kredivo juga bisa kalian gunakan untuk transfer langsung limitnya ke saldo e-wallet. Jadi limit Kredivo ini kalian bisa langsung transfer ke saldo e-wallet dari GoPay, OVO, Link Aja, kemudian Dana ya. Itu memang salah satu layanan yang saya sukai dari Kredivo. Ini selain dari akun Shopee ya, jika akun Shopee kalian sudah dibatasi dan tidak bisa digunakan kembali. Beberapa aksesnya juga sama di Kredivo, kalian bisa menggunakan untuk layanan pinjaman tunai dan fitur ini ada di bagian menu layanan Kredivas. Nah, jadi Kredivo juga layanan yang disupport juga oleh layanan pinjaman online. Dari layanan fitur Kredivas, limitnya tidak main-main juga. Kalau kalian melakukan pembayaran tepat waktu, kredit skornya bagus, kemungkinan akan mendapatkan limit yang tinggi. Dan untuk akun yang menggunakan support premium, jadi sudah di-upgrade ya, Kredivo-nya upgrade menggunakan NPWP dan M-Banking, limitnya batas maksimum sampai 50 juta ya. Jadi Kredivo memiliki batas maksimumnya 50 juta rupiah bagi per satu nasabah yang kooperatif sesuai dengan analis Kredivo ya. Kalau kalian memiliki kredit dan pembayaran bagus di Kredivo, limitnya bisa lebih tinggi seperti review kemarin di angka 29.500.000 rupiah. Jadi layanan alternatifnya selain dari Shopee, ini saya rekomendasikan untuk kalian adalah akun Kredivo. Silahkan dicoba dan didaftarkan. See you next time. Jika kalian ada beberapa pertanyaan, share di kolom komentar. Pertanyaan kalian kita akan buat pembahasan di video berikutnya.